Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia Rahma Syafitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Tujuan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas psikologi umum. Sebelum menjelaskan tentang perbedaan antara perasaan dan emosi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari perasaan dan emosi. Emosi dan perasaan adalah dua hal yang berhubungan, namun memiliki perbedaan yang jelas. Perasaan tentu lebih mengarah pada pandangan atau hati seseorang, sedangkan emosi berhubungan dengan respon seseorang terhadap suatu hal yang berupa sikap dan pada akhirnya mengarah kepada perilaku. Berikut perbedaan antara perasaan dan emosi. Perasaan merupakan hal subjektif, yang kedua berupa pandangan, yang ketiga gejala psikis, dan yang keempat dapat diamati dari sikap atau respon. Sedangkan emosi merupakan komponen dalam perasaan. Yang kedua berhubungan dengan suasana hati, yang ketiga berhubungan dengan kontrol pikiran, dan yang terakhir yaitu merupakan sebuah reaksi. Pembahasan yang pertama, yakni perasaan merupakan hal subjektif. Maksudnya, apa yang dirasakan satu orang dengan orang lain relatif sulit untuk dibandingkan. Hanya diri sendiri yang dapat mengalami perasaan dalam kajian ilmu psikologi yang muncul. Misal, seseorang merasa damai, maka seseorang itu yang bisa mengalaminya. Rasa damai yang dirasakan oleh orang lain bisa saja juga kadarnya. Selanjutnya, yakni emosi merupakan komponen dalam perasaan. Artinya, perasaan dalam kajian ilmu psikologi adalah komponen dari emosi dalam kajian ilmu psikologi. Perasaan dalam kajian ilmu psikologi diartikan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Melanjutkan perbedaan yang kedua, yakni perasaan berupa pandangan. Perasaan berupa pandangan dan emosi berhubungan dengan suasana hati. Menurut seorang peneliti emosi dalam pandangan ilmu psikologi dari Australian National University, yakni bernama Anna Wilbeck. Yang pertama, tidak semua budaya memiliki kata untuk emosi dalam pandangan ilmu psikologi, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata yang bermakna perasaan dalam pandangan ilmu psikologi atau bisa disebut feeling ada dalam semua bahasa. Yang kedua, kata emosi dalam pandangan ilmu psikologi lebih disukai karena kesannya lebih objektif dan lebih ilmiah daripada kata perasaan dalam pandangan ilmu psikologi. Oleh sebab itu, kata emosi dalam pandangan ilmu psikologi jauh lebih luas digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, yakni perasaan dalam pandangan ilmu psikologi yang diartikan emosi. Dalam pandangan ilmu psikologi adalah perasaan dalam pandangan ilmu psikologi yang tidak terkait dengan yang dirasakan fisik. Yang terakhir yakni emosi dalam pandangan ilmu psikologi adalah perasaan dalam pandangan ilmu psikologi yang terkait dengan suasana hati. Perbedaan yang ketiga adalah perasaan adalah gejala psikis. Perasaan dalam pandangan ilmu psikologi atau dalam istilah lain disebut renjana adalah gejala psikis yang sebagai rasa senang dan tidak senang, sedih, gembira dalam berbagai derajat dan tingkatannya. Kualitas perasaan dalam pandangan ilmu psikologi ditentukan oleh perasaan dalam pandangan ilmu psikologi senang atau tidak senang, gembira ataupun sedih, dan simpati dan antipati. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, emosi berhubungan dengan kontrol pikiran. Emosi dalam pandangan ilmu psikologi aspek adalah perasaan dalam pandangan ilmu psikologi yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran. Aspek biasanya disertai reaksi jasmaniah, yaitu peredaran darah, denyut jantung, dan pernapasan, bisa cepat atau menjadi lemah. Emosi dalam pandangan ilmu psikologi adalah gejala kejiwaan yang berhubungan dengan kejasmanian. Contoh pada suatu kasus, emosi berhubungan dengan kontrol pikiran. Orang yang sedang marah, mereka akan mengambil, melempar, dan membanting benda di sekitarnya.
disertai mukanya merah dan gemetar. Yang kedua, anak tidak lulus ujian. Ada anak yang menangis sampai kejang-kejang, bahkan sampai pingsan, disertai muka pucat dan keluar keringat dingin. Pembahasan yang keempat, yakni perasaan dapat diamati dari sikap atau respon. Perasaan dalam pandangan ilmu psikologi memiliki ciri-ciri spesifik, yaitu perasaan dalam pandangan ilmu psikologi selalu terkait dengan gejala kejiwaan yang lain, khususnya persepsi. Misal, perasaan dalam pandangan ilmu psikologi gembira saat menonton pertandingan sepak bola karena tim sepak bola favoritnya menang. Yang kedua, dalam diri seseorang timbul perasaan dalam pandangan ilmu psikologi gelisah dan takut. Hal ini dikarenakan memikirkan trauma pada masa lalu. Yang ketiga, perasaan dalam pandangan ilmu psikologi sifatnya individual atau subjektif. Contoh, pada saat menonton pertandingan sepak bola ada penonton yang bersorak gembira karena kesebelasan yang dijagokan dapat menjebol gawang lawan. Tetapi di pihak lain ada yang sedih karena tim favoritnya kalah. Yang keempat, perasaan dalam pandangan ilmu psikologi dialami oleh individu sebagai perasaan dalam pandangan ilmu psikologi senang dan tidak senang. Contoh, seseorang mahasiswa perasaan dalam pandangan ilmu psikologinya senang karena nilai ujiannya baik, dan ada seorang mahasiswa tidak senang kepada dosen yang cara mengajarnya tidak jelas. Pembahasan yang terakhir, yakni emosi merupakan sebuah reaksi. Maksudnya, emosi dalam pandangan ilmu psikologi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian. Karena itu, emosi dalam pandangan ilmu psikologi lebih intens daripada perasaan dalam pandangan ilmu psikologi dan sering terjadi perubahan perilaku, hubungan dengan lingkungan kadang-kadang terganggu. Dari penjelasan tersebut, ada 3 rules pendapat yang dikemukakan oleh Ekman dan Friesen, yaitu yang pertama masking, yang kedua modulation, yang ketiga simulation. Yang pertama masking, yaitu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi dalam pandangan ilmu psikologi yang dialaminya. Yang kedua modulation, yaitu orang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya dapat menguranginya saja. Yang ketiga simulation, yaitu orang tidak mengalami sesuatu emosi dalam pandangan ilmu psikologi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dalam pandangan ilmu psikologi dengan menampakkan gejala kejasmaniannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi yang berjudul perbedaan antara perasaan dan emosi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau materi saya yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.